Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Safira. Halo, saya Asih Amelia Almaria. Nama aku Beatrice Ratu Fadila Maigi. Perkenalkan, nama aku Hana Kamil Putri. Perkenalkan, aku Hesti Febiani Zahra. Perkenalkan, nama aku Marsha Dwi Maldia. Perkenalkan, nama aku Rizkia Amira. Perkenalkan, nama aku Siti Najwa Zahra Putri Haldin. Hai, saya Takia Anissa. Aku Tazkia Hamalia. Perkenalkan, nama saya Tiffany Natania Ziva Panjaitan. Teman-teman tahu nggak sih bahwa sel saraf memenuhi setiap bagian tubuh makhluk hidup? Gerakan seperti bernafas dan bermain HP seperti yang teman-teman lakuin sekarang, itu karena adanya sel saraf loh. Mau tahu informasi lengkapnya? Yuk simak video ini. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang pengertian sistem syaraf manusia. Sistem syaraf manusia. Sistem syaraf adalah jaringan kompleks di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh yang tersusun oleh sel syaraf neuron. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari sistem saraf? Sistem saraf lebih dari sekedar otak. Fungsinya dapat disederhanakan menjadi pemrosesan informasi dan komunikasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Contohnya seperti kabel telepon yang membantu kita untuk berkomunikasi. Sistem saraf terbuat dari apa dan bagaimana sih cara kerjanya? Pada makhluk hidup, ia harus bisa merasakan tempat di mana ia hidup dengan cara memahami dan meresponnya dengan tepat. Nah, sebagian besar hewan multiseluler, beberapa bentuk sistem sarafnya melakukan hal ini. Ia merasakan dan mengkomunikasikan informasi ini ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah klasifikasi dari sistem saraf. Pada tubuh manusia, sistem saraf terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian garis tengah tubuh, terdapat sistem saraf pusat atau central nervous system yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Mudahnya, sistem ini merupakan tempat di mana informasi diproses. Selanjutnya, sistem saraf tepi atau peripheral nervous system yang menghubungkan sistem saraf pusat ke dunia luar dan tubuh. Pada sistem saraf tepi terdapat bagian sensorik dan juga motorik yang mengontrol organ dan otot yang ada di dalam tubuh. Pada bagian motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf onotom. Saraf somatik mengontrol gerakan yang dilakukan secara sadar seperti duduk dan berlari. Sebaliknya, saraf onotom mengontrol pergerakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau spontan, seperti detak jantung, pencernaan, dan pernafasan. Tidak sampai di situ, sistem onotom terbagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Kita pernah merasakan kedua sistem ini saat menaiki roller coaster. Sistem saraf simpatik yang merespon melawan atau meningkatkan detak jantung serta pernafasan dan yang membuat otot kita berkontraksi. Sebaliknya, sistem saraf parasimpatik berfungsi untuk mengatur pernafasan dan istirahat. Ini mengembalikan tubuh ke keadaan homeostasis atau keseimbangan dan menurunkan detak jantung. Materi selanjutnya mengenai perjalanan sistem saraf. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respon sesuai dengan situasi. Salah satu contohnya adalah saat kamu mencubit tanganmu. Area bekas cubitan juga punya banyak syaraf. Saat mencubitnya, syaraf akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju ke otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Proses ini berlangsung selama sepersekian detik, meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter. Sekarang, apa saja yang menyusun dan menghubungkan bagian-bagian dari sistem saraf? Ada dua jenis sel yang membentuk sistem saraf, neuron dan glia. Hampir 86 miliar neuron dalam tubuh manusia pada dasarnya adalah kabel yang mengirimkan informasi ke seluruh sistem saraf. Secara singkat, neuron terlihat seperti pohon. Mereka mempunyai daerah kepala yang disebut badan sel, bersama beberapa cabang. Cabang-cabang yang lebih kecil disebut dendrit, menerima sinyal yang digabungkan, dan total sinyal kemudian ditransmisikan melalui cabang terpanjang, akson. Mirip dengan bagaimana kawat membawa listrik dari saklar ke bola lampu listrik, akson membawa impuls saraf dari badan sel ke sel berikutnya.
Neuron seringkali mengirimkan sinyal dalam jarak yang sangat jauh. Faktanya, saraf skiatik merupakan saraf terpanjang di tubuh, membentang dari punggung bawah hingga tumit kaki. Saraf adalah istilah untuk sekumpulan neuron yang terletak di PNS. Nah, materi selanjutnya adalah pengelompokan neuron. Menurut fungsinya, neuron dikelompokkan menjadi 3, yaitu neuron sensoris, neuron intermediate, dan neuron motoris. Neuron sensoris berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Sel saraf intermediate berfungsi untuk menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Fungsi sel saraf motoris adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Jenis sel selanjutnya yang terdapat pada sistem saraf adalah sel glia. Sel glia adalah sel-sel non-neuron yang terdapat di otak dan sistem saraf. Sel glia memiliki banyak sekali jenis. Oligodendrosit adalah sel glia yang paling melimpah. Oligodendrosit terdapat pada sistem saraf pusat dan membungkus dirinya di sekitar akson neuron untuk memberikan isolasi. Ini membantu neuron untuk meneruskan sinyal listrik dengan cepat. Sel Schwann memberi isolasi pada neuron di sistem saraf tepi. Isolasi ini disebut dengan myelinisasi yang menyebabkan neuron tampak putih. Astrosit adalah sel glia terbanyak kedua yang terdapat di otak dan melakukan sejumlah tugas untuk memastikan bahwa neuron dapat berfungsi kinerja puncak. Terakhir, mikroglia adalah pengawal kekebalan sistem saraf pusat. Otak adalah organ VIP dan sangat sedikit hal yang diperbolehkan memasuki domainnya, termasuk sel darah putih. Mikroglia pada dasarnya adalah sistem kekebalan otak. Nah, selanjutnya adalah sirkuit saraf. Sistem saraf bekerja dengan mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Rantai ini disebut dengan sirkuit saraf dan kita dapat mengklasifikasikan neuron berdasarkan apa yang mereka lakukan di sirkuit tersebut. Ada 2 jenis neuron, yaitu afferent dan efferent. Neuron afferent menerima informasi dan meneruskannya ke sumsum tulang belakang dan otak. Neuron efferent menerima informasi dari neuron di SPP dan meneruskan dari SPP ke perifer. Selanjutnya adalah sirkuit saraf. Salah satu sirkuit saraf yang paling mudah dipahami adalah sirkuit refleks yang hanya membutuhkan 3 neuron, neuron sensorik afferent, interneuron, dan neuron efferent. Perhatikan contoh klasik ini. Bayangkan Anda menyentuh sesuatu yang panas, neuron sensorik di kulit Anda akan merasakan panas dan mengirim sinyal tersebut ke neuron di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang akan membaca pesan panas dan meneruskan sinyal ini ke neuron motorik di tangan Anda. Neuron motorik akan berkontraksi dan mengendurkan otot-otot Anda hingga Anda menarik tangan Anda menjauh. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin contoh-contoh dari cara kerja sistem syaraf pada tubuh manusia. Nah, kegiatan ini dapat dicontohkan saat suhu di luar tubuh sedang tinggi. Ketika suhu di luar tubuh sedang tinggi, sistem saraf pusat akan memberikan sinyal kepada tubuh, dan sinyal tersebut akan diterima oleh kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat akan bekerja secara aktif dan menghasilkan keringat. Keringat tersebut berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh.